Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat BIS, podcast Istirahat Sekolah, tempat ngobrol santai tapi bermakna. Selamat datang kembali di podcast Istirahat Sekolah. Saya Muhammad Mudaramin dan ini teman saya Nadifa Yasmin. Podcast spesial di Hari Guru ini kita akan membahas momen yang sangat relevan. Guru hebat, Indonesia kuat. Bagaimana peran guru di era modern ini? Apakah mampu menentukan masa depan bangsa? Hari ini kita ditemani dua narasumber inspiratif dari dua generasi yang berbeda, namun sama-sama berjuang di garda terdepan pendidikan. Yang pertama ada Bapak Taufik, seorang guru IPA yang mewakili generasi milenial. Selamat datang Bapak. Selamat datang, senang bertemu kalian dan senang bisa berbagi. Dan yang kedua ada Bu Sabrina, guru agama yang mewakili Kanji. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Suatu kehormatan bagi saya bisa berbagi di sini. Mari kita langsung ke intinya. Tema kita guru hebat. Menurut Pak Taufik, apa sih definisi guru hebat di tengah disrupsi teknologi saat ini? Ya, jadi guru hebat di era sekarang ini ya tidak hanya bagaimana menguasai materi pembelajaran, tetapi guru hebat ini juga harus bisa beradaptasi dengan murid yang ada di dalam kelas. Sehingga Pak Taufik sebagai guru milenial ya bahwasanya bagaimana mengintegrasi teknologi di dalam proses pembelajaran ya, sehingga nanti anak-anak terus dilibatkan di dalam proses pembelajaran itu, sehingga nanti bisa membentuk karakter ya yang baik, berakhlak karimah yang baik, sehingga tidak terintegrasi di dalam teknologi itu bisa menghasilkan teknologi yang juga baik pada anak-anak, sehingga nanti anak-anak bisa tumbuh dengan skill yang bagus ya, sehingga nanti kedepannya anak-anak menjadi anak-anak yang baik juga gitu. Wah, menarik. Bagaimana dengan Bu Sabrina sebagai kanzim yang besar dengan teknologi? Apa yang membuat seorang guru itu hebat? Guru hebat menurut saya adalah tentunya selain menjadi fasilitator untuk tersampainya ilmu kepada siswa, tapi juga sebagai co-learner. Maksudnya adalah karena melihat siswa-siswi di zaman sekarang yang mayoritas Gen Z, itu selain membutuhkan guru yang autentik, tapi juga membutuhkan guru yang bisa diajak berdiskusi bersama dalam berbagai hal selayaknya teman, dan tentunya juga guru yang menggunakan atau memanfaatkan platform digital bukan hanya sebagai pelengkap pembelajaran saja, tapi juga sebagai alat belajar. Oleh karena itu, guru hebat adalah guru yang berani mengajarkan critical thinking atau berpikir kritis terhadap siswa dan juga berani mengajarkan literasi digital kepada siswa. Ada perbedaan sudut pandang yang unik. Tentu ada tantangan besar. Bapak, apa sih tantangan terbesar Bapak saat mengajar gengsi yang sangat cepat berubah? Ya, jadi kalau saya lihat di dalam proses pembelajaran, ya, di tantangannya yang terbesar saya lihat itu kefokusan anak dalam menerima suatu pelajaran. Sehingga kalau di generasi Gen Z ini itu anak-anak sangat cepat bisa mengikuti di dalam teknologi yang ada, sehingga dari mana itu berasal bahwasan dari media sosial, sehingga saya sebagai guru itu harus bisa memberikan yang terbaik untuk memfasilitasi agar nanti di dalam proses pembelajaran itu menyenangkan bagi murid ya. Jadi menyenangkan bagaimana caranya, itu membuat konten-konten yang menarik dan menyenangkan, sehingga nanti dalam proses pembelajaran itu bisa menyenangkan kepada siswa-siswa yang ada di dalam kelas. Itu aja. Ya. Sabrina, Ibu seolah memiliki keuntungan karena natif teknologi. Bagaimana Ibu cara mengatasinya? Cara mengatasinya ya yang pertama dikarenakan semuanya sudah serba teknologi ya. Jadi menurut saya yang kurang di sini adalah human interaction ya. Mengapa demikian? Karena semuanya serba teknologi, jadi interaksi emosional serta empati mereka perlahan berkurang. Oleh karena itu, upaya yang dapat kami lakukan sebagai guru adalah mengkolaborasi antara adanya platform digital dengan kolaborasi offline atau berkelompok secara offline. Dan harapan dengan begitu supaya mereka dapat kembali mempelajari dan menumbuhkan kembali interaksi emosional serta rasa empati mereka terhadap teman-temannya. Bergerak kepada kedua tema kita, yakni Indonesia kuat.
Bagaimana kontribusi guru dari generasi manapun mampu mewujudkan Indonesia yang kuat? Ya, jadi kalau saya lihat Indonesia kuat itu kan berasal dari individu yang kuat, sehingga diharapkan para siswa-siswi mempunyai individu yang kuat untuk menghadapi zaman globalisasi sekarang ini, sehingga nanti kita tekankan pada akhlakul karimah yang baik dan juga bijak di dalam penggunaan teknologi yang ada di zaman sekarang ini. Bagaimana dengan pendapat Ibu Sabrina? Pendapat saya sendiri, Indonesia kuat tentunya selain membutuhkan inovator untuk di masa depan, tapi juga membutuhkan sosok atau seseorang yang bisa memecahkan masalah di masa depan. Oleh karenanya sudah suatu keharusan atau kewajiban bagi kami sebagai guru untuk mendorong siswa supaya berani berbuat, berani tampil, berani mengambil resiko, serta berani keluar dari zona nyamannya. Mengapa demikian? Karena kami berusaha menanamkan pada mindset mereka bahwa setiap kegagalan atau setiap masalah merupakan peluang agar mereka grow up untuk menjadi yang lebih baik. Insya Allah dengan begitu mereka akan siap memimpin negara ini di era pertempuran teknologi globalisasi digital ini. Luar biasa. Sebagai penutup di Hari Guru ini, apa pesan Bapak Ibu guru untuk rekan-rekan guru di seluruh Indonesia? Ya, untuk pesan yang pertama untuk murid, jadi untuk kalian tetap belajar, ya dunia ini terus membutuhkan kalian terus untuk maju agar nanti apa yang ingin dicita-citakan akan bisa diraih. Dan untuk teman-teman guru tetap semangat, tetap sehat, dan jangan pernah menyerah dalam membimbing dan mendidik anak-anak agar bisa meraih cita-cita yang diinginkan. Bagaimana pendapat dari Bu Sabrina? Untuk pesan dari saya kepada siswa tidak jauh beda dengan Bapak Taufik. Saya hanya akan menambahkan sedikit. Dikarenakan sekarang semuanya sudah serba digital dan teknologi, maka bijaklah sendiri terhadap teknologi. Karena arusnya sekarang sudah semakin kuat. Jadi kalian harus membentengi diri kalian masing-masing dan dapat menyaring mana yang baik, mana yang tidak kepada informasi yang kalian terima. Lalu pesan saya untuk rekan-rekan guru sekalian, terutama yang baru menitis sebagaimana saya, teruslah semangat, jaga kesehatan, dan jadilah guru yang relatable dalam artian guru yang berani mengambil resiko dengan mencoba berbagai metode supaya peserta didik dapat memahami apa yang kita sampaikan atau ilmu yang kita berikan. Karena kita merupakan agen tercepat perubahan dunia, oleh karenanya kita dapat menyelam sambil minum air, dapat fun sekaligus serius dalam satu waktu. Terima kasih banyak Bapak Taufik dan Bu Sabrina Sama-sama. atas perspektif yang mencerahkan di hari ini. Dengan adanya guru hebat adalah kunci bagi terwujudnya Indonesia yang kuat. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini, Hamim. Banyak banget inspirasi yang kita dapat dari sosok guru hebat di sekolah kita. Betul banget Nadifa, semoga cerita dan tips dari kita hari ini bisa memotivasi teman-teman untuk lebih menghargai peran guru. Dan buat Bapak Ibu guru, terima kasih atas dedikasinya. Sama-sama. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe ya dan follow. Kami pamit, salam hormat untuk guru-guru hebat kita. Bye. Ya, salam.